total square digabungkan dari sana pakai ini klik average ya, bukan sama. Ini coba dihapus dulu, hapus. Nah, klik ininya, klik tanda itu, gambar itu, average. Nah itu. Langsung nggak nyari jumlahnya ya? Enggak. Terus blok pas. Biasanya gimana ya? Yang Excel kan, zut gitu kan? Ya. Oh ini berarti sama dengan dulu gitu ya? Coba. Sama dengan. Nah, average-nya mana? Nah. Mau nggak? Ya. Ke sana. Kalau ke sana tuh sampai nomor 1 tuh. Bukan ke sana, ke kiri. Gimana? Ini akan. Ini masa-masa yang menyenangkan. Baru ya nanti kan akan dikenang. Nah, baiknya memang kayaknya itu 1, 2 kayaknya ya. Ya, di sini. Ya. Coba mana? Enter. Coba lihat. Ketemu? Mana? Oh, diketik. Dua kali. Nah, terus Di blok tadi yang terus tadi. 1, 2, 3. Enter. Tutup kurung ya, boleh. 2. Klik. Bukan yang meme itu diklik. Klik. Klik 2 kali. Oh iya. Coba ya, lihat ya. Set. Oke, mana? Ya. Sudah. Nah. Terus tarik ke bawah. Nah, lewat. Hapus. Ya. Ini social stability. Sekarang yang contoh yang ini aja, yang sedikit untuk jadi contoh aja. Kita hitung yang ini apa ya? Psychological well-being aja. Coba nanti biar sama aja. Berarti di sini aja nih. Nih, sini PWB ya. Ya. PWB. Ya. Set. Nah, berarti average kayak tadi. Terus cari mana yang mau diinikan. Gitu ya. Nah, set. Terus ditarik sampai 8 ya. Ya. Terus sudah. Nah, alhamdulillah. Sip. Sudah. Enggak. Jangan pakai zoom. Nanti zoom ya. Nah, sudah ke bawah. Nah, sekarang ayo buktikan, Devi. Save as tadi. Save as, terus simpan di mana? Ya, biar ini. Enggak, ini untuk contoh tugas yang ketiga itu apa? Bukan pakai itu. Yang mana? Ah, ini nih. Ya, betul. Oke. Save as, sudah disimpan ya. Nah, sekarang buka coba JSP-nya. Ini kita akan mengerjakan tugas yang apa? Ketiga gitu ya, maksudnya
korelasi P. Dibuka, disimpan di mana tadi? Tadi di mana? Excel tadi? HCSP mana? Biasanya disimpan di mana? 1337 ya ini kan? Ini bukan? Ini bukan? Ini kan? Iya. Ya. Pas tuh waktunya. Nah, ya. Nah, ini SD-nya kan sudah tuh. Kok masih? Oh, belum. Tunggu. Nah, ayo. Cari aja yang paling kanan. Ada kan? Nah, udah sip. Tinggal itu jadi itu dulu. Yang SD-nya diklik-klik dulu nih. SD 1, SD 0 berarti ya. Bukan ininya mah. Ini dulu. Diubah dulu ini. Ya. 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 Tuh ya, jadi kalau ikut langkah-langkah, jadi pas kuliah terakhir bisa ngumpulin tugas toh. Iya kan udah selesai. Jadi tinggal mikirin yang lain aja. Ya. Ya. Set. Nah. Biasanya kan stres tuh. Aku belum. Dah, sekarang reliabilitas. Ya, ini dulu reliabilitas dulu. Ini dimensional. Ya, nomor terakhir ya, SDS tadi. SD 0 sampai 11. Ya. Dah. Sambil ini kan diklik analisis nih, analisis pakai pengembangan, kritis, average, oke. Udah. McDonald-nya nggak usah aja, McDonald nggak usah. Yang sini juga nih, yang McDonald scale-nya diklik. Oke. Ya, terus yang sebelah kanannya di klik. Ini. Oke. Nah, diberitahu ternyata nih ada masalah item nih. Ini coba lihat. Item korelatif nomor 11 tuh. Dibalik berarti. Dibuka coba. Reverse score. Reverse yang bawah. Reverse item nomor 11. Ya. Oh, ternyata ini ya, lihat nih. Kan tadi nomor 3 atau nomor apa? 5. Nah, coba. Dibalik. 3. Iya. 5 sama 10. Tapi Bapak bukannya udah di ini ya Pak? Kan udah disamain. Enggak. Coba nomor 11-nya dikeluarin. Oh, ini kok 11 mana? Kok masih? Aduh, ulangi lagi. 3. Enggak apa-apa ya, ini cuma ini aja. Jadi apa? Anda jangan, aduh nanti saya jelek Pak. Enggak. Anda jangan khawatir. Jadi saya tidak akan melihat. Tadi apa? Nomor kan aslinya ya, yang apa? Selalu kan? Iya. Selalu itu nomor 3, nomor 5, 10. 3, 5, 10 ini sudah. Tapi kok ini di sini ada nomor 11. 3, 5, 10, 11 kok masih di situ? Iya Pak, katanya 3, 5, 10 enggak reverse. Enggak reverse. Yang reverse cuma ini aja ya. Nomor 11 saja. Ya udah 55 aja kalau. Oke. Ya, udah ya. Jadi ini sudah ketahuan reliabilitasnya seperti ini. Nah, kemudian sekarang uji nomor 3 kan yang diminta apa? Korelasi antara setiap variabel dengan social desirability. Untuk apa? Untuk memastikan apakah orang-orang yang menjadi partisipan penelitian kita itu ada kecenderungan faking good apa tidak. Ya. Ayo kan korelasi sini correlation. Nah, sekarang coba variabel karena contohnya 2 ya, karena ini kita belum semuanya. Oke.
paling bawah. Social disability sama yang TSTS itu bukan, paling bawah. Nah itu TSD sama TPWB itu dimasukkan dua-duanya. Nah ini dia, ya. Ini sudah, kemudian display, ini diklik coba ini. Like signifikan, confidence interval, terus yang bawahnya lagi, paling bawah. Apa sample size? Dah. Tugas Anda termasuk dalam skripsi itu hanya melaporkan. Jadi jangan galau, jangan dengan ini. Supaya apa? Nanti misalkan, ya saya akui skripsimu bagus, tapi nanti dosen akan bilang begini, tapi penelitian psikologi kan social disability. Nah, Anda sekarang punya data. Untuk apa? Untuk menjawab tudingan itu. Jadi sekarang bukan lagi dengan sentimen, bukan dengan asumsi. Anda punya data untuk mengatakan iya apa tidak. Kalau iya, seperti apa pengaruhnya? Nah, sekarang misalkan contoh ya. Ini korelasinya 0,306. Berarti 9% jawaban dalam psychological well-being itu bisa dijelaskan oleh social disability. Hubungannya signifikan. Nah, besar, kecil atau sedang? Kalau di kategori ini sedang. Pengaruhnya gitu ya, kekuatannya. Nah, tapi kan ini belum selesai sebenarnya. Kalau mau kita pakai pendekatan yang lain. Jadi sayangnya kan ini enggak ini ya. Coba. Kalau mau biar tuntas, coba hitung total skor apa? Ininya. Jadi apa? Nanti gini. Ini ya, sekarang kita akui ada hubungan ya. Bahwa responden kita punya kecenderungan social disability dalam menjawab kuesioner riset kita. Kenapa? Karena ada korelasi yang signifikan 0,306 antara social disability dengan psychological well-being. Itu tugasannya cuma itu aja. Nah, sekarang kita punya teknik analisis untuk apa? Buang pengaruh ini. Caranya gimana? Nah, coba nih. TSD-nya. TSD, klik. TSD, keluarkan. Oke. Sekarang pindahin ke sini. Yang tadi. Ya. Nah, kan satu variabelnya belum ada nih. Nanti kita masukkan, misalkan apa? Religiositas Islam. Korelasinya berapa? Nah, hasil nanti kalau ini ketemu, maka kita bisa mengatakan benar memang ada korelasi yang signifikan antara social disability dengan TWP ya, karena yang itu belum kita ketahui. Tapi hasil korelasinya bersih, gak ada pengaruhnya lagi sekarang. Kenapa? Karena ini dikeluarkan dampak dari social disability-nya. Jadi kita banyak cara untuk memastikan bahwa riset kita itu betul, tapi kita punya analisis lanjutan untuk memastikan pengaruhnya hilang. Jadi kita punya dua kelebihan. Anda bisa memastikan ada tidaknya, Anda bisa. Kemudian Anda bisa way out-nya, jalan keluarnya bagaimana? Itu. Nah, kalau tidak, Anda hanya akan menjawab, membantah dengan apa? Enggak dong, Pak. Ya, tapi apa buktinya? Nah, Anda sekarang punya itu. Nah, sekarang coba biar ini sekalian temenin. Hitung psychological well-being-nya. Religius Islamnya. Kan sudah ada tuh total skornya? Ya, cek aja total. Kalau mau mungkin lebih enak per dimensi dulu, nanti total per dimensi jadi dalam kitab Islam. Ayo. Ini udah di sini aja. Ya, sekarang praktek yang itu namanya? Yang pertama itu praktikal ya, beli dulu ya. BD, TPM, ya. Oke. Ya. Kan item nomor 1 sampai nomor itu tuh nomor 5 kan? Ya. Average. Oke.
cari di mana? Oh, udah ketemu langsung. Mana? 1, 2, sampai 5. Ya? 5. Yang 6 nggak usah. Itu kan yang itu yang perempuan tuh. Bukan itu, benar-benar. Oke, ya. Average. Mana? Coba yang lain silakan. Apa yang mau dirikan sambil nunggu apa? Safira. Ya, nah, yuk. Kemarin kita sampai maghrib, asar ya, asar lebih lupa. Ayo, ditemenin sama Pak Ero, ya. Jadi kalau ada yang mau diskusi di luar ini, alhamdulillah bisa, silakan ya. Asal waktunya. Oke, sekarang berarti yang berikutnya apa? Praktikal ibadah ya. Oke, nomor 6 sampai nomor berapa ya? Oke. Itu sampai nomor 5 ya? Sampai 6, Pak. 6 itu apa? Rukun iman ya? Iya. Tujuh. Sip. Sekarang udah mantap. Sekarang ibadah apa? Etikal pendamping perintah. Sudah betul? Ya, sekarang perintah. Etikal pendamping 1 sampai itu 1 sampai 5. Ya. Dah. Sip. Ya. Nah, universality itu. Ya. Itu sampai 5 ya. Karena yang 6 itu kalau nggak salah yang pakai kerudung. Iya. Oh, yang iya 5. Ke atas kayaknya di sini. Benar ya. Ya, ya. Yang nomor atas lah. Nah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudah. Ya. Ya. Nah. Yang IP mau bisa dibuka nanti kami sampai 6. Yang mana? Yang praktikal. Kalau nggak salah yang nomor 7 kan item yang saya tambahkan, yang nomor 6 yang khusus perempuan. Kan kemarin nggak jadi dipakai. Iya. Berarti uang.
sampai 5. Itu 6 ya. Udah benar kok kayaknya tadi. Nanti pakai kerudung itu nggak jadi dikatain kemarin Pak. Oke, ya. Sudah? Ya, sekarang RI-nya, religiositas Islam. Jadi gampang ya sekarang sini TP RI ya. Oke, siap. Ini tinggal ini jumlahkan ini yang 5. Berarti sama ya Pak? Iya, iya. Sama Pak Boris. Tetap Boris. Nah, dari ini ya. Atas. Nah, ini. Oke. Iya. Ya, ya. Udah? Alhamdulillah. Sip. Yuk. Udah disimpan kan berarti? Coba ininya udah otomatis nggak ke sini? Datanya udah berubah belum? Udah ya? Yes. Ayo. Sekarang apa tadi? Korelasi, regression, regression, korelasi ya. Nah, korelasi ya. Yuk kita masukkan itu apa? SDS mana tadi? Paling bawah kita paling bawah. Ya, RI masukkan RI udah terus lagi apa? Total apa tadi? TPWB itu paling atas itu dulu. TPWB masukkan, kemudian ini TSD masukkan dulu ke sini aja untuk tahu aja awal masuk situ. Nah, ini ya, lihat nih. Sekarang kita bisa informasikan kepada pembaca bahwa apa? Religiositas Islam tidak berhubungan signifikan dengan social desirability, ya. Nah, apa ini TPWB? Sorry mana? Ini yang tadi ya. Ini udah ketemu nih semua nih. Jadi ini tugas nomor 2 selesai. Nomor 3 ya. Korelasi antar variabel dengan social desirability ini, ya. Oke. Ini coba display ditampilkan display biar enak. Cuma satu aja. Nah, kan gitu terus membawa plank signifikan. Oke, terus sampel confident, sample size. Dah, ya. Ini contoh ya. Contoh ini untuk tugas apa? Tugas poin ketiga menguji korelasi social desirability dengan masing-masing variabel. Kalau satu ya satu, kalau dua. Oke, lihat sini. Ini berarti yang ini apa? Social desirability dengan apa? Religiositas Islam 0,136, P-nya 0,142. Berarti apa? Tidak signifikan. Ya. Kemudian, tapi kita mendapati ternyata TPWB itu berhubungan signifikan 0,306 dengan social desirability. Ya, sudah. Betul Pak, ada hubungan dalam salah satu variabel. Nah, kemudian apa? Kita ini sekarang analisis. Ayo. Regresi, correlation. Nah, sekarang ayo. Dua variabel utamanya dimasukkan ke variabel TPWB sama RI. Enggak, itu aja bukan TPWB sama RI. Mana RI-nya? Nah, ya. Kemudian social desirability dimasukkan ke partial out TSD. Nah, ayo. Nih, klik display. Klik terus bawahnya lagi sample size. Nah, ini. Sekarang korelasi yang sebenarnya antara religiositas Islam dengan psychological well-being adalah 0,396, bukan 0,40 berapa tadi? Coba yang ke atas sedikit, pelan-pelan ke atas nih. Ini kan ketika tidak dikontrol segini. Tapi ini bukan korelasi yang sebenarnya. Kenapa? Ada kotoran dari social desirability. Kenapa? Karena social desirability berhubungan signifikan dengan TPWB. Maka apa? Korelasi yang sebenarnya sekarang adalah ini. Ini skripsinya ini, misalkan.
Inilah korelasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita buang pengaruh ini terhadap ini dengan cara dikontrol, condition on variable, partial out, dikeluarkan apa sialnya, itu kan partial out, dikeluarkan sialnya. Jadi inilah korelasi yang sebenarnya. Nah, kenapa tadi Pak Irwan minta Anda untuk per dimensi? Kita bisa melakukan analisis regresi. Sebenarnya realitas Islam apa yang menentukan orang bahagia apa tidak? Ayo kita sekarang. Bukan loh. Capek kalau korelasi terus ya. Ayo masukkan sekarang. Dependent variabelnya apa? TPWB ya. Nah, oke. Terus metodenya ini dulu, metode. Ganti stepwise. Oke. Sekarang ini TPMIB sampai IU dimasukkan ke dalam faktor. Sebentar faktor. Iya coba, ya. Nggak bisa. Coba ke sini. Maaf. Ke varian. Udah? Nah, ini ya. Ayo, lihat. Sini, ya. Ini model regresi untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya dari aspek-aspek dari dimensi religius Islam yang paling kuat dalam menjelaskan, meramalkan orang ini akan bahagia apa tidak. Ini pakai regresi, ya. Nih, ada 4 model. Kemudian ternyata di sini ini model pertama, ininya mana? Aduh, model pertama apa nih? Model kedua itu ininya prediktornya apa? Udah benar. Balik lagi. Nih, ya. Model kedua, ini kan kalau ini kan oke. Kemudian model kedua, ini berarti kan model kedua nih, prediktornya ini apa nih? Apa nih? CDT itu Pak, down itu ya? Ternyata di sampel ini prediktor paling kuat adalah larangan. Iya kan? Larangan. Kemudian masuk nih di model ketiga, masuk variabel lain apa? Perintah CD. Ini kan ada CD tuh. Kemudian yang terakhir adalah IU, Islamic Universality. Ibadah sama lagi itu apa? Keyakinan. Di contoh ini hendak cerita apa-apa. Sebagai satu kesatuan, mereka menjelaskan 0,396. Sebagai keseluruhan, gabungan dari kelimanya mereka bisa menjelaskan 0,396. Tapi ketika ditelisik sebenarnya apa yang paling bisa meramalkan responden ini bahagia apa tidak, itu ternyata apa? Yang paling kuat adalah larangan. Yang larangan berapa persen ini? 19,2%. Kemudian model yang ketiga kan ini 25,5%. Dari mana berarti? 19 tambah berapa jadi 25,5. Berarti 6,3 ya? Ya kan? Berarti larangan perintah itu menjelaskan 6,2% bahagia tidaknya responden. Ini kan yang pertama ini cuma satu kan modelnya nih. Ini kan cuma satu ini prediktornya. Ini model kedua, ini prediktor yang muncul adalah ini apa? Pendakdon. Ya, berapa persen? 0,192. Ini R kuadrat ya bukan kan ya. 19,2%. Nah, ketika masuk perintah CD apa? Kemampuan penjelasannya jadi besar 25,5%. Berarti ada sumbangan masuk nih sebesar 6,3%. 6,3 tambah 19,2 25%. Nah, ketika masuk lagi totalnya sekarang adalah berapa? 31,1%. Tapi yang menarik adalah ternyata yang apa ini Islamic Universality ini jadi kok negatif ya, jadi kayak mereduksi gitu ya. Oke.
31 berarti sumbangannya dari berapa ya? Itu. Oke. Tuh. Dah, ini contoh saja. Tugas KIPP tidak sampai di sini. Tapi Anda punya bayangan real nyata untuk simulasi skripsi Anda. Bahkan lagi-lagi tadi saya bilang, Anda kalau mengkomunikasikannya dengan baik dengan calon pembimbing Anda itu apa? Selesai skripsi Anda itu. Paling ditambahin respondennya. Cuma gitu aja. Jadi sekarang apa? Tunjukkan kemampuan artikulasi Anda, kemampuan komunikasi Anda to make sure mereka menerima ide Anda. Anda datang bukan dengan tangan kosong, Anda punya data, Anda punya pisau untuk meyakinkan mereka. Lihat ini, bukan awas lupa ya Pak. Bukan, tapi apa tunjukkan? Pak, ini karya ilmiah kami didukung oleh data bahwa apa? Ini dengan kualitas alat ukur seperti ini. Apalagi kalau respondennya terbatas misalkan. Artinya spesifik dengan susah sekali dicari, itu tambah ini lagi. Ya, tambah besar peluang. Yuk, Safira sudah punya gambaran ya dari sini itu hipotesis diterima. Nah, coba nih sekarang, ayo, ada lah, ya. Coba begini, masih di sini, jangan begini, ke atas. Kan ada jenis kelamin segala macam. Oh, nggak nomor HP ada nih jenis kelamin. Ada Pak ya? Ada. Coba sekarang jenis kelamin masukkan ke faktor. Coba lihat. Belum diapa? Belum dirubah. Angkanya ini ya. Coba lihat, ya. Mana jenis kelamin? Mana? Oh, belum diangkakan ya? Berarti diangkakan aja. Anda tahu enggak? Anda bisa cerita, ini kan model regresinya umum, nggak peduli Anda laki-laki perempuan. Tapi coba bangunan skripsi Anda menjadi menarik karena Anda melihat ini kalau laki-laki apakah sama modelnya dengan model umum? Kalau perempuan sama apa beda? Ya, itu. Langsung aja ke saya kayak gitu. Perempuan berapa? Perempuan jadi 1 apa 2 terserah. 1 aja ya. Nggak harus nomor 2 terus ya, tes. Nah, tuh. Terus laki-laki. Terus 2. Terus tuh kan bener dong. Laki-laki lebih sedikit. Ya, udah set. Nah, coba sekarang lihat ke data yang tadi udah berubah belum? Udah ya? Mana jenis kelamin? Udah, ya diganti ininya. Udah bener sih? Udah ya? Ya. Mana jenis kelaminnya mana? Ya. Apa? Nggak mau? Karena apa kira-kira? Coba. Tapi nggak mau kalau sekali sini nggak ada tempatnya. Oh, coba ke sini. Artinya kita mungkin disuruh milih nanti kalau itu kan coba masukin sini. Enggak coba. Oh iya boleh. Mau nggak? Coba. Nah, iya belum. Udah coba. Enggak, ini nggak ada tempatnya. Berubah nggak sekarang? Berubah deh kayaknya. Ya, berubah nggak? Apa? Berubah nggak? Itu daya prediksinya tambah besar sekarang. Tadi berapa? Cuma 30 kan? Ini 37. Pertama jadi apa? Pendaktu ini. Ya nanti kalau misalkan tidak yakin, kalau Pak Iwan biasanya akan cross check pakai SPSS.
Artinya kan ketemu, oh iya benar, berarti interpretasi kita atas di sini kan. Coba ke sini sebentar. Diklik yang jenis kelamin kita keluarkan dulu sebentar. Keluarkan dulu. Oke. Ini coba ke model. Bentar, klik. Terus udah statistik. Terus nah ini R square C-nya diklik. Ini deskriptif, parsial, ini ada confidence interval, dan terus ke bawah lagi metode spesifikasi, terus udah terus bawah. Nah, udah. Nanti kalau mau Anda mau pakai uji normalitas, di sini ada QQ plot gitu ya, tapi nggak usah. Klik. Nah, terus ke bawah. Nah, yang lain pada kemana? Lihat, kenapa yang ini tidak masuk? Karena dia tidak signifikan. Ya, berarti variabel yang lain tidak masuk. Mana? Intercept is omitted. Oke. Ya, udah tuh. Alhamdulillah. Ya, bisa ya, insya Allah. Jadi apa? Jadi tugasnya berarti apa? Pertama, analisis faktor eksploratory. Tugasnya apa? Laporkan saja. Nggak usah, aduh ini gimana? Ya, nah kalau bingung artinya apa? Ayo kita diskusi ketemu. Ya, atau ditanya di share itu foto silakan. Jadi bukan ini kok jelek, enggak jelek. Jelek itu kalau bohong ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita pakai apa? Pakai JASP, jangan ya tidak apa sebenarnya. Tapi menurut Pak Iwan kan itu usaha tersendiri ya. Anda scoringnya dirubah, kecuali yang SDS kan tadi karena memang scoringnya tidak pas karena kita menyajikannya 1-2 ya. Nah kalau yang lain itu favorable biarkan terdeteksi sendirinya oleh itu. Karena apa? Kadang-kadang gini, kita merasa ya, jadi lihat jurnal, kemudian kita terjemahkan dari jurnal di keterangan ini reverse or. Itu kan gitu, kita ikutin itu. Tapi setelah dibaca oleh responden, kenapa? Yang mereka memaknainya sebagai apa? Nah ternyata apa? Kadang-kadang di situnya favorable, tapi terbaca oleh para partisipan kita ini kok korelasinya negatif dengan keseluruhan, maka langsung diberitahu item ini berkorelasi negatif. Jadi jangan melakukan perubahan scoring kecuali untuk variabel yang tadi social desirability, yang lainnya biarkan saja. Justru itu untuk mengecek konsistensi apa yang dikatakan di jurnal ternyata memang cocok dengan yang punya kita setelah terjemahkan. Jadi tak usah kenapa itu ini tersendiri, kecuali nanti misalkan pembimbing skripsinya minta tolong itu begini dulu, nanti khawatir ini. Tapi kan tugas kita keperluannya hanya sebatas apakah item kita itu reliable atau tidak, analisis faktornya bagaimana, ya. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau ini? Jadi ya, yang pertama analisis faktor. Kemudian, analisis faktor itu,